select bintang. Tapi ini beda Pak nanti Pak. Terus from Scott-nya huruf besar, huruf kecil dan seterusnya. Nah, kita lihat ini caranya saya depth-nya saya grant ke public. Ini namanya object privilege supaya semua orang bisa. Sys-nya ini sys. Biasanya saat install kita passwordnya Oracle. Oracle-nya kita shutdown dulu untuk memastikan memorinya kosong. Lalu startup. Lalu buka SQL Plus Windows 1, select bintang from Scott.depth. Terus connect lagi user HL. Selectnya sama persis. Nah kalau persis gini, nanti share pool itu menyimpan hanya satu top. Kemudian Windows 3 connectnya sistem. Passwordnya pada saat install biasanya Oracle. Select perintahnya persis. Nah kita ingin tahu di share pool dia disimpan atas nama apa. Nah ini perintahnya. Pakai $SQL text. Select address SQL text from well lower like that. Nah di sini hanya ada satu perintah ini. Perintah yang atas ini ya perintah kita ini. Jadi semua perintah yang dilakukan oleh semua user tadi hanya ada satu buah di share pool. Beda dengan alasan yang penting hasilnya. Nah ini contoh kedua. Kita shutdown dulu memorinya, startup. Scott login. Dia karena yang mempunyai tabel depth, dia nggak perlu menyebut skema. Nah kalau Scott.depth, Scott yang di depan itu namanya skema Pak ya. Nah ini pemahaman ini. Ini saya terangkan di sini. Jadi di Oracle itu ada user, ada skema. Saya bikin user Ali. Lalu Ali ini membuat objek. Katakanlah tabel ya. Tabel tabel departments. Ini namanya user login. Oracle otomatis membuat skema dengan nama Ali. Jadi skema itu asosiasi objek yang berhubungan dengan user. Jadi kalau ditulis select bintang from Ali titik employee sini. Nah ini nama tabel. Ini skema, bukan user ya. Orang kalau belajar Oracle-nya nggak dari kursus, ya nyebutnya user. Nah, karena dia ya maklum saja. Jadi ini disebut skema, bukan user. User itu loginnya ini. Saya punya user Budi. Ya, Budi tidak membuat objek. Ya dia tidak punya skema. Ada pertanyaan. Loh, dia kalau gitu ngelihat tabelnya siapa? Ya, tabelnya Ali misalnya. Nilai bintang Ali. Nah, karena di-grant oleh Ali supaya bisa melihat datanya. Nah, berarti Budi tidak punya skema. Nah, ini bedanya user dan skema. Kalau database lain SQL Server ada skema. Cuma skema itu namanya bisa berbeda dengan nama usernya. Nah itu SQL Server. Kalau MySQL saya nggak tahu. Nah ini skema. Ada pertanyaan. Jadi user itu ya yang login itu. Kalau dia punya objek, nah Oracle membuat skema yang namanya sama dengan nama user login. Jadi kalau waktu query, update dan seterusnya disebut Ali titik employees, Ali itu berarti skema Ali, bukan user Ali, bukan. Nah ini pemahaman baru. Nah Scott karena dia yang memiliki,
maka dia tidak perlu menyebut Scott.dep. Nah, kita balik lagi ke papan sini. Kemudian Scott juga melihat kolom ya. Kolom hasilnya sama. HR login. Sudah pindah from Scott.dep. Sistem Scott-nya udah besar. Sys Scott-nya besar, depnya besar. Oracle langsung melihat di share pool, ya, ini perintahnya melihat isi share pool. Loh, perintahnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini addressnya di memorinya share pool. Berarti tadi perintah-perintah yang penting hasilnya sama, menghasilkan share pool banyak isinya. Selama ini kalau orang belajar programming akses Oracle nggak dipikirin ya Pak. Yang penting, gitu bahasanya. Sehingga ketika troubleshooting lambat, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ada pertanyaan? Nah, kesimpulannya harus ada standarisasi perintah SQL. Sebenarnya ini kelas tuning ya, tapi ini saya bahas karena untuk pemahaman. Agar kita nggak ngawur gitu. Karena banyak ternyata di lapangan setelah 2 tahun lambat terus bingung apa yang harus ini ganti PC ya. Jadi solusinya itu hanya bahasa kerennya itu solusi sementara, bukan prinsipal. Padahal pada saat dia bikin program nggak ngerti gini-gini, yang penting jalan dulu. Nah, itu banyak udah di lapangan. Sampai banyak kalau itu dikandangkan bikin baru masuk sama. Ada pertanyaan? Nah, itu share pool. Yang kedua sekarang buktinya buffer case tadi. Kan buffer case tadi itu walaupun perintahnya beda, tapi ketika dia merujuk ke objek yang sama, tidak narik baru. Karena kalau narik baru lah penuh lah buffer case. Kenapa? Karena buffer case itu lebih penuh kan data soalnya. Ada pertanyaan? Kalau share pool kan perintah. Kalau ini datanya 100 record, ya 100 record itu ditarik. Nah, cepat penuh kan? Kalau 1000 record ya 1000 record itu. Berarti kan cepat penuh buffer case. Nah, kita lihat nih kecerdasan si Oracle. Kalau perintahnya beda-beda, gimana perlakuannya dia? Nah, di sini ada file namanya melihat isi buffer cache. Nah, ini melihat isi buffer cache Oracle. Ya, tadi ketika orang perintahnya beda-beda, apakah buffer cache-nya juga isinya sebanyak itu? Ini saya ulang lagi. Nah, untuk menjalankan perintah ada sebuah dictionary yang harus di-create. Perintah SQL-nya ada di sini. Ya, define aja ya. Ini saya pakai Oracle versi 10. Pokoknya di RDBMS admin get class.sql. Nah, ini tinggal di searching aja. Dia akan meng-create dictionary. Kita lihat dulu di hard disk Oracle itu tabel depth-nya isinya berapa, EMP-nya isinya berapa. Nah, ini begini Pak. Di situ ada istilah segmen, ada istilah extents, bytes, blocks ya. Segmen itu begini. Kalau saya create table, katakanlah depth. Nah, bahasa kita create table. Terus si Oracle untuk penyimpanan, bahasanya Oracle create segment. Nah, gitu ya. Yang namanya juga depth. Kan tabel itu butuh disimpan nih. Nah,
Dalam istilah penyimpanan Oracle itu bukan create table Oracle, namanya create segment. Kalau tabel saya ini ada primary key, kolomnya depth node, primary key itu disimpan khususnya di hard disk, disimpan oleh Oracle. Jadi Oracle itu kalau bikin tabel ada primary key, dia punya dua penyimpanan. Penyimpanan pertama untuk depth, penyimpanan kedua segmen primary key-nya. Nah begitu. Itu kenapa salah satu rumus primary key kalau kita belajar desain tidak boleh lebih dari 3 kolom. Bukan 3 primary key ya, tapi 1 primary key itu maksimal rata-rata perjanjian umumnya maksimal 3 kolom. Kalau sudah lebih dari 3 kolom, mending bikin kolom baru untuk jadi primary key, sehingga hanya 1 kolom primary key. Contoh begini, orang kalau mau bikin tabel dulu pertama kali database itu dibuat, saya mau bikin tabel pegawai, primary key-nya apa? Orang bicara alam semesta. Jadi yang kita masukkan ke dalam kolom adalah yang diberikan oleh alam semesta. Apa itu? Nama, kan itu ya. Alamat, kota, jenis kelamin, tanggal lahir, dan seterusnya. Pokoknya semua yang diberikan oleh alam semesta. Nah, pertanyaannya, primary key-nya mana? Coba, yang mana primary key-nya? Nah, ini saya candidate key. Jadi kita cari dulu candidate key. Nah, ini orang desain. Kira-kira yang bisa jadi primary key apa? Nama. Apakah nama sendirian bisa jadi primary key? Nggak bisa. Nggak bisa, karena kan bisa bersama. Terus nama sama apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Dalam sebuah perusahaan mungkin nggak ada orang yang namanya sama tanggal lahirnya sama. Mungkin, berarti nggak mungkin 2 kolom loh. Apalagi lah. Jenis kelamin. Tambah mana lah? Tambah nggak? Iya loh. Ya namanya Jono, tanggal lahirnya sama Jono ya. Berarti apa lagi? Alamat loh. Ya. Oh, ini belum ditemukan KTP itu. Nanti lah jadi belajar KTP kita. Nah akhirnya kan yang jadi primary key bisa banyak kolom. Bukannya banyak primary key, bukan, 1 primary key terdiri dari banyak kolom. Nah umumnya kalau udah primary key terdiri dari 3 kolom, lebih dari 3 kolom, itu ciptakan aja kolom sendiri. Nah muncullah NIP ini kan kita yang menciptakan, bukan alam semesta. Jadi nggak mungkin sama, maksud kita nyiptakan kok sama lah, kurang kerja. Nah, kenapa tidak disarankan? Karena ketika primary key terdiri dari banyak kolom, dia membebani hard disk, Pak. Kan orang kan penyimpan banyak. Nah begitu. Ternyata. Nah itu kenapa muncul ini? Nah dari sini, ketika kita bikin tabel ada primary key, Oracle dalam penyimpanan istilahnya bikin segmen depth sama segmen decade. Apakah ada selainnya? Ada indeks, itu ada penyimpanannya. Cara kerja Oracle pesan itu langsung 1 gelondong. Nah namanya extend. Jadi pesannya langsung 1 extendan. 1 extend itu berapa? Ukurannya blok. Ini defaultnya kalau kita bikin, nanti kita bahas lagi, 8 blok. 1 bloknya 8 kilo.
Jadi Oracle itu ketika bikin segmen depth, dia langsung pesen 8 blok. Nah ini 1, 2 dan seterusnya. Apa ya? Nah ini satu extend, ini segmen depth. Saya nggak bicara yang PKD ya. Jadi Pak, kalau kita nginsert di Oracle, data itu disimpan di mana? Nah, di blok ini namanya. Nah, di sini. Jadi kalau kita nginsert data itu ditaruh di mana sih? Ditaruh di blok. Nah, misalnya datanya apa? Tabel nomor departemen 10, namanya departemen accounting, ada di lantai 3. Data ini disimpan di blok. Jadi kamar untuk menyimpan data di Oracle itu namanya blok. Ya, strukturnya sendiri di mana, Pak? Struktur ya segmen tadi. Lihat di si Oracle. Nah, bisa kita lihat tadi. Nah, nanti dengan perintah select from DB segmen kayak ini. Nah, ini. Penuh, baru diisi blok kedua, gitu. Nginsert lagi sampai blok ke-8. Kalau ini penuh semua, pesen lagi satu extend lagi. Jadi pesennya itu per extend. Jadi misalnya udah bisa isi banyak nih, sampai penuh nih, kan blok ke-8. Langsung pesen lagi satu extend. Tahunnya penuh. Kayaknya ini berhubungan sama piringan hadis itu kan. Enggak, yang pro rekornya. Pro rekornya. Iya, kita nggak tahu ini hubungannya sama binari. Sudah masuk dalam blok binari. Jadi yang disimpan 1010. Jadi bukan kita ya, kan desain. Nah, pesen lagi itu per extend dia pesennya. Biar cepat, kalau per blok sobat. Sehingga ini extend kedua. Kalau di Oracle ini extend ke 0, ini extend ke 1 ya, biasa indeksnya. Kok enggak mulai awal pesen 2? Kenapa? Kok enggak dari awal itu sudah? Defaultnya karena 8 blok, kok enggak langsung 16 misalnya. 16 apa? Oh terserah, satu extend terdiri dari 56 blok boleh aja. Tergantung bikinnya. Oh iya. Cuman kalau bikinnya next, nah itu 8 blok. Biasanya kan kita bikin kan gitu. Kita itu kan disebut next generation, Pak. Generasi yang tekan tombol next, kan mikir. Oh, Pak, next, trouble baru mikir. Nah, itu maksudnya gitu. Next generation. Nah, sekarang kita lihat nih, di gambar sana ternyata tabel depth itu extendnya baru 1 buah, ya, terdiri dari 8 blok, tentu bytesnya sekian. Yang jadi masalah gini sebetulnya, apakah data ini udah nyampe di sini atau belum? Nah, kita nggak tahu, karena taunya bukan 1 extend. Jadi, datanya itu benar nggak udah 7 ini udah disimpan belum sih? Nggak tahu. Jadi informasi yang kita dapatkan adalah pokoknya dia 1 extend. Nah, 1 extend itu sampai blok berapa sekarang yang sedang ditulis? Nah, itu urusannya mereka. Nah, itu yang kalau kita lihat di form begini. Ada tanya? Nah, berikutnya adalah ketika kita query buffer case itu, Pak, di memori buffer case itu satuannya ya 1 blok. Nah, dia ditarik 1 blok itu. Jadi kalau 1 blok itu isinya cuma 1 record, ditariknya 1 blok. Jadi mainnya sak kamar gitu nariknya.
Jadi misalnya kamarnya ada 6, yang 6 itu nggak penuh, ya yang ditarik ke buffer case langsung 6. Nah kesuwen lah dari sisi-sisi. Nah pertanyaannya gini, isinya extend buffer case, Data extend atau block? blok. Nah pertanyaannya, ketika misalnya ini hanya nyampe di 6, buktinya apa kalau ini hanya 6, nggak 8 kan gitu? Kalau buffer case ngisinya 8 berarti nggak 2 blok kosong. Nah Oracle secara cerdas yang ditarik hanya yang 6. Buktinya berikut ini. Nah, cerdas Oracle. Oke, kita shutdown. Kemudian ini hasil script yang tadi ya, video case itu. Ini perintahnya. DB user nyari dep sama IMP. Pertama kalau karena belum pernah di select, kosong. Lalu Scott select bintang from depot. Ya. Nah, sebagai sys di window berikutnya kita query ini. Nah di sini Pak, inilah isinya buffer case ya, video case. Cuman 6. Nah ini cerdasnya Oracle itu. Jadi yang ditarik bukan extendnya, tapi bloknya. Nah kalau yang ditarik extendnya, blok ke-7 sama 8 kosong, nah rugi memori dia Pak. Nah Oracle secara cerdas hanya narik yang blok ada isinya. 7 sama 8 tidak. Ada pertanyaan? Nah perintah yang berbeda di sampel tadi dianggap beda, ternyata secara cerdas Oracle di buffer case tetap. Nah ini cerdas Oracle. Terus pokoknya baik sekali Oracle itu, baik sekali. Jadi kenapa harus pakai Oracle? Oh baik sekali Oracle. Coba database lain bisa nggak nerangkan kayak gini, sedetail ini? Bisa nggak? Ada yang bermain MySQL, PHP MySQL biasanya? Tidak bermain-main di sini Mas. Karena rata-rata ya sebagai programmer belajarnya, bukan sebagai DBA. Kok menjelimet gini ya? Ya ini detail lah kalau bahasa kita, bukan jelimet. Dengan begini ketika ada masalah kita bisa nge-trace, bukan geratakan nge-trace-nya. Kalau oh ini di sini, kan enak Pak kalau analisanya aktual, tajam dan terpercaya. Tadi kan apa yang di mana itu? Serpul ya. Serpul kan ada perintah ya. Ya. Kan dari letakkan di buffer case. Nah itu ketika ada nama data baru apa ngambil lagi? Iya pasti. Tapi tadi kata sendiri ngambil di buffer case langsung. Itu kan pertanyaannya data baru. Data baru kan dia Ada perubahan. ada perubahan di blok. Nah blok itu ditarik. Jadi dapat ada perintah di serpul narik di bawah itu. Loh, Gimana? perintah kan tidak berarti penambahan data baru. Penambahan Kalau data baru select kan kan insert. Nah, ada lain. Bukan select. Kalau select aja nggak masalah. Ini bukti. Ini selectnya berbeda Mas. Jadi select ini sama select yang ini kan beda. Ini kan beda dong. Di serpul kan ini dianggap perintah yang berbeda. Di buffer case datanya tetap satu. Begitu. Nah ketika itu maksudnya apa? Ketika ada urutan perintah itu, pertama kan select dulu, karena diambilnya di buffer case itu ada 5 record itu. Kemudian perintah kedua insertnya itu tetap ini. Select lagi dong. Select lagi. Ini Iya. masih tetap 5. Blok baru, iya blok baru. Jumlahnya berapa ya nggak tahu. Kan satu blok diambil. Apakah perintah insert bisa menambah blok kan belum tentu. Gitu. Ada pertanyaan? Nah sekalian saya beritahukan, ini saya
beberapa ada orang yang lambat gitu ya. Ya karena backgroundnya itu programmer bukan DBA. Model-model Pak, alasannya memang karena logikanya yang keliru. Jadi gini, ini beberapa kasus lambat. Ada peserta yang bikin program PBB ya, pajak bumi bangunan. Ada tabel misalnya data. Nah, data NOP gitu ya misalnya. NOP itu ternyata gabungan dari kode, kalau nggak salah apa ya, saya lupa itu, desa, kecamatan, kota, persil atau apa gitu ya. Nah itulah jadi NOP. Jadi NOP itu kalau ada 10 digit misalnya, itu 2 digit itu kode desa, 2 digit kode kecamatan, 2 digit kode kota, 2 digit kode persil, 2 digit kayak gitu Pak. Ada pertanyaan? Nah, peserta saya ini tentu yang di dalam program pastinya yang diakses kan NOP-nya dong, bukan satu-satu ini loh. Berarti kan ini digabung ya. Ada pertanyaan? Nah, misalnya persil terus ukuran tanah misalnya ini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10 digit ya. Maka dia query nih, ketika query dia menggabungkan select desa, double pipe kalau di Oracle, kecamatan, double pipe kota, double pipe persil, double pipe apa ya, luas tanah misalnya. Misal, Pak, ketika demo Pak, datanya cuma 10 Pak. Ketika implement berapa coba? Satu penduduk Surabaya berapa? Tidak. 2 juta penduduk Surabaya berapa? Kan ini kan mesti satu kota kan? PBB itu kan satu kabupaten kota. Ya 2 juta langsung kosong. Lambat Pak. Gimana dia 2 juta? Kok pede gitu kan? Di gabungan seluruh. Nah solusinya kalau kayak gini apa kira-kira? Di tabel ini tambahkan kolom NOP. Jadi NOP itu jangan dikumpulkan pada saat query. Nah ini namanya denormalisasi. Jadi kalau orang belajar desain itu dia belajar normalisasi. Tidak boleh denormalisasi. Itu larangan. Denormalisasi itu larangan. Tapi untuk alasan performance, denormalisasi itu hukumnya makruh. Makruh aja. Darurat itu bihun. Nah ini kesalahan di mana? Kesalahan di normalisasi dan denormalisasi. Jadinya lambat. Kalau orang nggak ngerti begini, mainnya apa? Ganti PC lah. Wah itu salah gitu. Solusinya cuma satu, ganti PC. Solusi cerdas itu. Itu menguntungkan itu kan, nanti misi, wah itu tak solusinya. Padahal kesalahannya di mana? Kesalahannya di desain. Yang kedua, ini kesalahan di logika pemrograman. Ada tabel 1 yang isinya cuma 3 record. Nah, tabel 2 ini isinya 2 juta. Nah, maunya dari 2 juta ini yang sama dengan ini diupdate. Nah gitu lah. Nah yang sama diupdate. Jadi ini mengupdate 3 record dari 2 juta itu. Terus peserta saya ini loopingnya yang di looping yang 2 juta ini dicari yang cocok dengan ini, tinggal ngupdate kolom terakhir. Ya jelas salah Pak logikanya Pak. Dia meluping dari 2 juta ini, ketemu misalnya ini ada 5 kolom yang sama, kolom yang ini 5 kolom, 1 kolom kan datanya nih kolom ke-6 ya. Nah kolom ke-6 ini diupdate. Ya loopingnya salah, loopingnya itu dari tabel 1.
Jadi query-nya dari tabel 1, baru nanti cocoknya di sini. Nah ini enggak di looping. Report pertama dicocokin, report kedua dicocokin. Wah, loopingnya sama. Kan tinggal select where gitu kan. Nah, cuman query selectnya dari yang 2 juta. Ini logikanya yang salah, jadinya lambat. Nah, itu sering programmer itu lambat karena nggak ngerti troubleshooting secara benar. Ya karena waktu demo cuma 10 record. Nah, terus lagi penempatan hard disk. Nah, nanti bikin tabel spesial. Kayak gini, saya sering bertanya ke orang-orang yang belajar MySQL. Di MySQL itu, Pak, kalau kita mau bikin tabel, bikin database. Nah, berapa buah database sih yang harus kita bikin? Itu gimana caranya? Kalau pernah pakai Oracle, berapa buah table space yang harus kita bikin? Itu kan ada pertanyaannya. Gimana? Kalau pernah pakai MySQL? Itu kan bikin database dulu. Nah, database-nya cuma 1 atau berapa? 1. Database-nya Seringnya 1. Cuma 1. Table. database-nya banyak. Enggak, maksudnya kalau kita bikin pro aplikasi, kita harus membuat berapa database? 1. Biasanya 1. Nah iya dong. Ya kenapa 1 gitu? Pertimbangannya apa? Alasannya 1 itu? Kenapa nggak 10 gitu? Pasti ada alasan dong. Nah itu juga nggak dimengerti. Yang penting jalan dulu. Ketika lambat, baru mikirin ganti diisi. Solusinya simple. Ya karena itu nggak desainnya nggak benar. Yang penting jalan dulu. Kenapa? Karena yang bikin programmer bukan DBA. Dan di kita memang yang dibutuhkan itu programmer bukan DBA. Sehingga ketika trouble, solusi programmer adalah ganti diisi. Nah karena kalau dianalisa sama diri memang programnya yang salah, yang harus bongkar, maka programmer harus dikasih tahu yang benar kayak apa. Nah nih query buahnya sama di buffer cache cuman Nah, terus tadi pertanyaan tadi keep prosedur di shareable, Pak. Foldernya filenya. Jadi semua penemuan di alam semesta ini tidak ada yang baru. Semua mencontoh ciptaan. Burung bisa terbang, dicontoh, kan gitu, Pak, sama pesawat. Itu kenapa pesawat sekarang kan bukan lurus gini, Pak? Begini tuh. Secara aeronautika lebih bagus. Nah, dan seterusnya. Nah, saya mau agar tanggal gajian itu tidak pernah dibuang dari memori. Yang lain boleh. Nggak tahu yang lain itu apa. Nomor HP ya biasanya itu malah nggak dihafal. Nomor HP-nya piro? Sik. Nah, prosedur di keep. Ya, keep prosedur di shareable. Kalau kita mau perintah yang sering bikin prosedur. Cuman sayangnya programmer tentu membuat prosedur di level programmer. Jadi kalau orang bikin PHP ngakses ke Oracle, semua prosedurnya ya di PHP, gitu tuh. Nggak pernah bikin prosedur di Oracle, biasanya begitu. Sehingga ilmunya jadi mencar-mencar antara database dengan programming. Ketika disatukan nggak nyambung. Nah di Oracle kita bisa bikin prosedur. Prosedur itu kalau banyak dan berkaitan bisa dikumpulin namanya package. Ya, jadi package itu prosedur atau function atau function yang berkaitan itu dikumpulin dalam sebuah package. Saya bikin package namanya dep actions. Ada prosedur tambah dep, ubah dep, hapus dep, sama cari dep. Lalu package body ini isinya. Nah, ini isinya prosedur masing-masing. Nah, package ini mau saya taruh di share pool dan tidak akan dibuang ketika share pool penuh. Ya, namanya di keep atau di pin.
Ini cara menjalankan dep actions. Ini cara execute-nya. Tinggal execute yang punya skema dot package dot prosedur ya. Nah, cara nge-keep-nya seperti ini. Kita harus menjalankan dulu script namanya dbms pool di folder dbms admin. Nah, tinggal di execute gini aja. Execute dbms share pool dot keep nama package-nya. Udah, ini ditaruh terus di memori. Buktinya apa? Ini query-nya. Nah, query dari mana? $db object cache. Package itu sebenarnya tersimpan di mana? Package itu kayak prosedur, kayak tabel, tersimpan di Oracle. Tapi ketika dia di-execute kan di memori ya. Masuk ke share pool tadi. Iya, betul. Kalau ada perubahan data, Perubahan data. Oh, ini kan package-nya, bukan datanya. Ini share pool-nya, share pool-nya. Data kan buffer case, Mas. nggak maksudnya kalau Ini share pool-nya. Datanya berubah, urusannya buffer case, bukan urusannya share pool. Ini supaya perintah kita tidak dibuang pada saat share pool penuh. Itu kan sifatnya tadi, kalau share pool penuh yang dibuang perintah yang mana, kan itu kan? Yang list recent use yang jarang dipakai. Nah, kita bisa nge-pin, nge-keep. Kalau sering nggak usah di-keep juga nggak masalah sebenarnya. Iya, kalau sering. Cuman kan jaminannya apa? Kan gitu, Pak. Ya di-keep ini jaminannya. Tapi pada waktu shutdown itu sebenarnya server kosong lagi kan ya? Betul. Nah, kemudian kapan dia naik lagi? Ya pada saat dia execute. Oh, selalu. Sebetulnya sih pasti punyanya sistem ada, Pak. Jadi kosong 100% juga tidak. Ya, ya. Kan punyanya sistem. Tapi yang punya kita ya kosong. Nah, ini yang di cap sama dengan yes. Nah, ini. Kalau mau di unkeep ya tinggal execute lagi yang unkeep. Nah, seperti ini. Terus di searching yang cap sama dengan no. Nah, ini gunanya kita bikin prosedur, function, nah, kayak gitu. Artinya ini kan selama server itu jalan, Pak. Betul. Biasa ya. Begitu shutdown ya memang harus diulang lagi mulai dari yang tadi itu. Betul. Maksudnya perpindahan prosedur masuk ke levelnya itu Betul. satu batch atau gimana dari sistem di Oracle itu? Iya. Jadi execute. Enggak, artinya walaupun execute sebetulnya bisa saja kita buat secara otomatis ya, begitu dia di startup langsung gitu bisa kan? Bisa. Yang di keep ini ya kalau di restart tadi. Oh ya, pasti. Ya di execute lagi. Yang baca temporary itu ya. Server dan Settingnya di mana untuk membuat perintah yang di keep ini otomatis di-execute ketika gitu. Bikin aja script. Bikin script ya, script untuk menjalankan perintah SQL. Dieksekusi oleh user atau langsung ketika Kalau di Linux pakai cron tab biasanya. Oh, Bisa. cron tab. Iya. Di cron tab di situ kan ada SQL plus, kan bisa menjalankan perintah SQL plus. Gitu. Bikin shell programming, di dalamnya memanggil SQL Oracle, di dalam perintah SQL-nya kita membuat. yang menyebabkan lama ini ya yang share pool atau buffer case seperti itu ya, maksudnya menyebabkan query lama. Macam-macam. Iya. Jadi tuning itu ada tuning memori, tuning SQL, tuning I/O, tuning operating system, wah kayak gitu banyak. Jadi ini juga salah bisa satu jadi- Betul. salah Iya, satunya betul. gitu ya. Salah satunya. Nah, nanti waktu bahas table space kita lihat nih, table space yang hanya satu efeknya apa? Kayak di MySQL database-nya cuma satu. Jadi tempat naruh datanya cuma satu. Akhirnya terjadi fragmentasi nanti. Jadi kenapa butuh table space lebih dari satu? Nah, nanti ada alasannya. Kalau di MySQL, SQL Server itu kan database satu tok, nah itu bermasalah sebetulnya.
Kalau di OS bikin cuma satu folder diisi banyak, itu kan paling efeknya ya nggak terlalu. Nah, nanti kita lihat waktu pembahasan table space. Ya kayak tadi, kenapa di MySQL kok cuma ada satu database saja? Table space tadi atau Table space itu kalau di MySQL kayak database, itu naruh data, naruh tabel kayak gitu, naruh segmen kalau di OS. kalau ya itu Naruh segmen. segmen. Ya naruh data lah di sini. Jadi kan Oracle create segment itu di table space. Ada pertanyaan? Segmen sendiri itu isinya tabel-tabel, package. Bukan. Itu termasuk dalam segmen enggak? Segmen yang itu extend tadi. begini. Itu segmen. Kalau kita create sesuatu, Oracle butuh nyimpen. Nah itu misalnya Oracle create segment. Kalau saya bikin tabel def, tabel def itu kan harus disimpan sama Oracle di hard disk. Ya. Nah itu misalnya Oracle bikin segmen namanya def. Jadi segmen itu hubungannya sama penyimpanan. Nah, table space tadi. Segmen disimpan di dalam table space. Berarti itu setelah jadi ini misalnya table space namanya users. Nah ini segmennya, segmen untuk def. Nah, nanti kita bahas waktu table space. Ada lagi? Sedangkan di MySQL itu ya satu folder gitu itu ya. Iya betul. Dan itu kan alasannya nggak tahu kita. Kenapa cuman bikin satu? Kalau alasannya dikasih tahu kan enak sebetulnya. Nah masalahnya di situ. Di sini kita banyak konsep soalnya Bang. Kalau cuma perintah-perintah segampang. Tanpa konsep ya rugi. Karena memahami ini dengan konsep. Kalau belajar select itu memahaminya dengan perintah. Jadi semakin banyak perintah semakin ngerti. Kalau ini perintah banyak nggak ngerti konsep tetap aja nggak tahu. Jadi lambat itu bisa banyak. Salah satunya ini. Salah duanya nanti urusan table space. Jadi dia bikin table space cuma satu, dipakai oleh semua tabel. Berarti satu segmen itu ngumpul. Istilahnya kalau di Windows itu fragmen. Tahu nggak fragmen Pak? Datanya itu nyampur-nyampur. Jadi kalau saya gambarkan table space secara besar, kan segmen itu di-create di dalam sebuah table space. Nah, saya misalnya bikin table space namanya produksi. Langsung saya gedein aja ya. Misalnya kau gede gini Pak. Nah, Oracle bikin segmen pegawai def. Nah, ini ya, def. Ini segmen ya. Segmen pkdef. Bikin lagi tabel pegawai. Berarti Oracle bikin segmen pegawai kan? Segmen pegawai. Bikin PK pegawai kan? Berarti satu table space ini ada segmen lagi PK pegawai. Segmen lagi misalnya tabel A. Segmen lagi tabel B. Lalu tabel def insert penuh kan? Segmen def nambah satu extend. Nah, berarti di sini di segmen def sekarang punya 2 extend. Oke, kemudian pegawai ditambah lagi, berarti di sini pegawai karena ini penuh. Lalu def lagi. Nah ini kan fragmen Bang. Dimana data def itu dari sini loncat ke sini, terus loncat ke sini kan gitu. Nah kalau banyak nyarinya lambat. Sehingga kalau transaksi tabel def itu sangat sering, tabel def itu buat aja sebuah table space tersendiri, satu table space untuk def itu. Jangan dicampur dengan tabel yang lain segmennya.
Ada juga orang yang gini Pak, server Oracle-nya itu kelas PC ya. Jadi PC diinstalin Oracle. Karena PC sekarang kan udah bagus-bagus Pak ya. Udah bisa Core i5 kan gitu loh. Bukan server ya. Kemudian tanpa UPS, listrik sering mati. Sehingga server Oracle sering mati tanpa shutdown. Ini file bisa korup, nah gitu bahasanya. Bukan masalah Oracle-nya. Waktu itu ada yang gitu, Windows ya, servernya sering mati tanpa proses shutdown. Kenapa mati servernya? Ya karena level PLN mati, nggak punya UPS. Orang Pak, Oracle nggak bisa di-start. Nah itu, jadi produk sebagus apapun jangan kita mengabaikan, gitu ya. Ya karena ya apa ya Pak ya? Seorang pikir segitu itu Pak. Ya inilah hidup gitu ya. Sehingga tidak ada jaminan pasti, nggak ada. Bagaimana Sun Microsystem bisa dibeli sama Oracle itu juga kaget-kaget. Bagaimana Nokia yang HP sejuta umat itu bisa kolaps itu Pak. Padahal dulu siapa nggak pakai Nokia HP sejuta umat. Ya seperti itulah bahasanya. Jadi walaupun semuanya udah bagus, tetap segala hal harus diperhatikan. Termasuk, ini tambahan baik. Ini apa namanya? Kalau ke tanah itu namanya apa? Apa? Yang kabel ke tanah itu? Lali deh. Ground. Terus penangkal petir. Itu peserta saya monitornya rusak karena petir. Wah cerdas ya berarti ya. Petir itu bisa lewat kabel UTP sekarang. Rusak modem switch. Jadi ini sebenarnya tugasnya orang luar ya. Kalau di CDCP tugasnya orang CDCP ya. Tapi kita harus aware. Nah, ya. Kursus apa? Nah ini database writer. Kalau ada orang nulis update Ali, passwordnya Ali, datanya pegawai itu menjadi alimin. Nah itu di database lowercase ada dua, yaitu before image. Itu 996. Before image itu Ali, after image-nya alimin. Ya. Nah ini kalau di trigger namanya old before image itu. Kalau di sini namanya new. Nah, begitu. Kalau udah commit, ditulis oleh database writer, di BWR ke hard disk data file. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya ini ya, database writer. Nulis ke data file. Nah, ini tadi log writer ya, nulis ke redo log. Checkpoint ya untuk menyamakan ide. Nah ini tadi Xmon bekerja otomatis. Timon tadi usernya melakukan query, melakukan update, tapi dikontrol C. Nah itu Timon yang bekerja membersihkan memori. Ini otomatis juga. Nah ini archiving, mode archiving. Archive itu saya beres sebelum
buffer, ada dolong buffer. Nah ditulis, nah